di sini yang dilakukan aplikasinya adalah sangat sederhana. Nah, kalau kita lihat ke sini, mainactivity.kt-nya, dia tidak mungkin ada password yang berhasil. Kenapa? Karena saya tidak set ada password yang benar gitu. Apapun yang kalian submit, dia hanya akan masuk ke fungsi tidak berhasil dan mengeluarkan foto Naruto tadi ya. Jadi, untuk melewati aplikasi ini, kita harus ngehack aplikasinya, kita harus crack aplikasinya gitu. Supaya dia masuk ke fungsi berhasil dan dia masuk ke activity win kita, selamat kamu berhasil gitu. Nah, ini adalah dasar-dasar hacking aplikasi Android. Kita harus bisa mengerti nanti bagaimana program itu berjalan. Untuk saat ini, kita bikin dulu aplikasinya, oke? Oke guys, kembali ke aplikasi Android kita yang awal tadi. Ini kita hapus dulu ya. Nah, kita akan bekerja menggunakan text editornya di sini. Ingat Alt Shift Left ya, arrow left, oke? Nah, kita ubah dulu dari constraint layout, ini dihapus saja. Constraint layout kita hapus menjadi linear. Loh, kok jadi Mandarin? Oke guys, menjadi linear layout gitu, oke? Nanti biasanya akan ada auto input kayak tadi. Nah, terus, ini kenapa jadi nempel begini? Gini, kita harus set orientation menjadi vertikal. Ini maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi linear layout itu dia susun berdasarkan secara linear ya. Linear berarti bersusun mau lurus begini atau lurus ke bawah, linear. Pokoknya linear gitu. Nah, kita set orientasinya dia secara vertikal. Berarti dia akan tersusun terus ke bawah nanti. Apapun widget yang kita tambahkan, dia akan tersusun ke bawah terus. Gitu intinya. Nah, ini mungkin boleh kita hapus dulu. Hapus semuanya, kosong, jadi kosong gitu kan. Kita tambahkan text view. Ya, tadi ngapain dihapus gitu ya. Ini. Jadi untuk suatu widget di Android, ada dua atribut. Nah, ini kita sebutnya ini atribut-atribut ya. Ada dua atribut yang harus ada, yang wajib, yaitu layout width dan layout layout height. Oke? Layout width berarti lebar widgetnya itu berapa. Kalau kalian set ke match parent, dan height-nya itu wrap content. Nah, kita lihat sebentar ini ya. Terus kita set text-nya gitu, misalnya halo gitu. Kalau width-nya match parent, dia akan sebesar layarnya. Parent itu istilahnya dia berada di layout apa? Dia berada di penampungan apa gitu. Penampungannya ya layar kita gitu kan. Match parent maka samakan dengan layar kita. Dia akan lebarnya selebar layar kita nih. Kalau kalian lihat kotaknya nih, tuh kotaknya. Kotaknya dia selebar layar kita. Kalau wrap content itu maksudnya sebesar konten kita halo ya, dia cuma sebesar halo gitu. Simpel ya. Kalian mau set wrap content boleh, mau match parent boleh. Saya pakai match parent aja. Nah, tutup. Jangan lupa ini ada tutup. Kasih garis miring, tutup. Nanti kalau kalian tambahin garis miring dia bisa langsung nambah gitu tutupnya. Auto input. Nah, bisa banyak setting yang bisa kalian lakukan di sini, misalnya text size-nya ditambahkan menjadi 30 sp. Nah, di sini kita bukan pakai cm ya untuk ukuran gitu, bukan cm. Nah, untuk ukuran-ukuran di Android, kita biasanya menggunakan sp dan dp. Apa itu sp? Sp adalah scale independent pixel. dp adalah density independent pixel. Sebenarnya itu tidak penting ya. Intinya ukurannya ini, sp dan dp. Bedanya apa? Sebenarnya bedanya tidak terlalu nampak. Kalau kita lihat SP, DP sama aja gitu ya, sama-sama gedenya. Tapi biasanya kita untuk font kita gunakan SP. Kalau untuk ukuran-ukuran lain misalnya gambar atau mungkin kalender itu biasa kita pakai DP. Oke? 30 SP ya ini cukup lah ya. Teksnya jangan halo, mungkin selamat datang. Gitu, selamat datang. Nah, ini kan di ujung kiri nih ya agak jelek, agak kurang bagus gitu. Mungkin kalian bisa layout gravity center. Gravity center. Nah, ini bedanya jadi ada dua, ada layout gravity, ada gravity. Bedanya apa? Nih, kalau tadi kita match parent, itu berarti gravity itu dia mengontrol bagian dalamnya. Bagian dalamnya adalah teks kita gitu kan. Bagian dalam layoutnya adalah teks kita, dia set ke center. Kalau misalnya kita tadi wrap content di sini, wrap content,
terus kita gravity center, dia tidak ke center. Ini yang akan bekerja adalah layout gravity center. Nah, maksudnya gimana? Jadi layoutnya di center. Layout itu istilahnya layout gravity, widget kita ini layoutnya tuh berada di center. Jadi widget text view kita berada di center gitu. Setelah kalian boleh pakai match parent, boleh wrap content, ya kita wrap content aja lah, udah ganti-ganti terus gitu. Nah ini kalau terlalu atas kalian bisa kasih margin top 30 display pixel gitu misalnya. Oke. Kalau mau ganti font bisa font family, misalnya monospace. Jadi kayak tulisan robot gitu ya, atau mungkin kursiv. Selamat datang. Kayaknya bagus nih. Oke. Lanjut, misal kalau kita harus berikan keterangan gitu, apa yang aplikasi kita lakukan meminta password gitu misalnya. Wrap content, teksnya, masukkan password, masukkan password. Lagi layout ya margin top bolehlah 20 dp gitu misalnya. Layout gravity center. Kemudian text size kasih 20 dp lah, 20 sp boleh tutup. Saya gitu, selamat datang, masukkan password gitu kan. Nah terus masukkan passwordnya kemana? Masukkan passwordnya ke plain text tadi ya. Tapi kalau di text view, di text editor, namanya bukan plain text, namanya adalah edit text, oke. Wrap content itu. Kalau edit text bagusan match parent ya. Karena kan kita tidak tahu input user sebanyak apa match parent, jadi dia selebar yang dibutuhkan aja gitu. Wrap content, nah kalau edit text biasa kita kasih hint untuk menginfokan ke orang dia harus input apa gitu kan. Dia kan harus input password gitu. Nah itu password gitu, seperti itu. Password, mungkin text size-nya kasih 20 sp juga biar agak besar ya. Layout gravity nggak? Ya boleh lewat gravity center, tapi kayaknya nggak berguna ya karena dia kan selebar itunya. Tutup. Nah kalau kalian nggak suka nih nempel gini, kalian boleh kasih margin di main linear layoutnya nih. Kalian kasih margin misal 20 dp. Nah dia jadi ada masuk ke dalam gitu. Boleh, sebebas-bebas kalian aja mau desainnya gimana. Nah ini margin top, kita kasih margin top ya biar agak bagus. Margin top 20 dp gitu. Kurang jauh boleh 30 dp atau mau 100 dp. Waduh, itu jauh. Ya 30 dp aja lah ya gitu kan. Password. Kemudian kita butuh apa? Kita butuh tombol submit. Ya udah kasih button. Button. Oke. Headnya wrap content ya. Wrap content. Kalau kalian masih bingung wrap content sama match parent, boleh kalian coba-coba sendiri nih, misalnya width-nya di match parent. Atau kalian mau setting dia jadi spesifik pun boleh, misalnya 300 dp gitu. Atau 10 dp. Boleh, silakan bebas. Match parent gitu kan. Teksnya apa? Teksnya misalnya submit. Nah, submit kasih text size. Enaknya Android itu gitu ya, kalau kalian lupa satu atribut, suatu codingannya, kalian bisa auto input gitu. Terima kasih, bagus banget Android. Teksanya 30 sp gitu misalnya, kalau kegedean nggak apa-apa biar kelihatan gitu kan. Oke, ini untuk sementara tampilan layout Android kita, layout aplikasi kita gitu ya. Ya lumayan lah, ada tulisan elegannya gitu kan, lumayan bagus. Mungkin submitnya yang kegedean ya. 20 sp cukup. Ya cukup. Mungkin 10 lah. Aduh kekecilan 20 lah gitu. Kalau kelebaran ingat kalian bisa set layout width-nya gitu ya. Misalnya layout width-nya jadi wrap content aja. Gitu. Jelek sih ya. Ya nggak apa-apa. Nah kemudian ingat kita bisa ketengahin layout gravity center. Oke. Kalau terlalu dempet sama passwordnya bisa kasih margin top 20 dp gitu misalnya ya. Gitu. Kemudian kita harus ngapain? Gini. Pada Android supaya logik si Kotlin kita bisa mengetahui inputnya ada di mana, submitnya ada di mana, harus ada ID pada masing-masing atributnya. Gitu.
pada atribut yang diperlukan untuk proses input output gitu istilahnya. Gini, untuk input kan kita perlu tahu edit text dan button ya. Ini dua yang atas nggak perlu kita tahu dia ada di mana gitu istilahnya. Kita perlu tahu edit text, kita perlu tahu button. Itu edit textnya, kita harus tambahkan ID. Terus itu auto input aja, ada add plus ID. Kasih ID yang mudah diingat lah, etpass gitu. Edit text password gitu istilahnya kan, etpass. Sama buttonnya juga kasih ID button submit gitu misalnya, button submit. Oke, ini fungsinya buat apa? Kita lihat di sini. Nah, manactivity.kt. Kita masuk ke coding ya, kita masuk ke programmingnya, ke sistem logical ininya. Oke,